Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Hasbi. Di sini saya ingin menjawab UTS Hukum Acara Perdata. Adapun soal yang pertama, uraikan pengertian hukum acara perdata dan kenapa hukum acara perdata dibutuhkan dalam proses penegakan hukum perdata. Adapun uraian hukum perdata di sini dikelompokkan ada tiga, yaitu yang pertama hukum perdata adat, yang kedua hukum perdata Eropa, yang ketiga hukum perdata nasional. Beberapa alasan yang dikemukakan mengenai pentingnya pengaturan hukum acara perdata antara lain, yang pertama menjamin kepastian hukum di mana setiap orang berhak mempertahankan hak perdatanya sebaik-baiknya dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Untuk soal yang kedua, uraikan apa saja yang menjadi ajas-ajas hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, dikenal beberapa ajas ialah yang pertama hakim bersifat menunggu, yang kedua hakim pasif, yang ketiga sifat terbukanya persidangan, yang kelima mendengar kedua belah pihak, yang keenam keputusan harus disertai alasan-alasan, yang ketujuh beracara dikenakan biaya, yang kedelapan tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Untuk soal yang ketiga, uraikan apa yang dimaksud dengan gugatan dan apa bedanya dengan permohonan. Dalam gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa. Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan deklarator, yaitu keputusan yang bersifat menetapkan. Contoh gugatan yaitu mengenai perceraian antara suami dan istri. Sedangkan contoh permohonan yaitu permohonan pengakuan anak kepada pengadilan. Untuk soal yang keempat, uraikan apa hubungan antara posita dengan petitum. Jawabnya, posita disebut juga dengan fundamentum vetendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar keputusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari. Yang kelima, uraikan apa yang menjadi perbedaan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah beberapa subjek hukum yang menjadi satu dalam gugatan, atau dengan kata lain dalam satu gugatan terdapat beberapa orang tergugat. Sedangkan kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, atau seorang penggugat mengajukan beberapa gugatan yang melawan seorang tergugat. Syarat material kumulasi objektif adalah terdapat hubungan yang erat antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain. Adapun contoh dari subjektif yaitu beberapa orang penggugat
misalnya A, B, C mengajukan gugatan terhadap seorang tergugat, yaitu D misalnya, yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi orang yang menggugat lebih dari satu orang menggugatnya, contohnya di sini ada 3 orang. Adapun contoh dari objektif yaitu mengenai perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya jawab, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.